Shalom, salam jumpa bersama kami kembali Komunitas Dunia Maya Kompaknu GBU Umat Pemenang Papua. Malam hari ini kami rindu berbagi kasih dengan pujian yang kami sudah siapkan. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Haleluya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Baren. Salam, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita akan mendengarkan kabar baik yang terambil di dalam Injil Lukas 22 ayat 52 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya,
Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Kata Tuhan Yesus, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Dan ini merupakan kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disangka sebagai penyamun atau perampok atau pembuat kejahatan dengan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan menggunakan senjata terkadang bisa membunuh. Begitulah cara pandang orang-orang yang datang menangkap Tuhan Yesus dengan menggunakan senjata yang lengkap. Tujuan seorang penyamun atau perampok adalah mencari keuntungan pribadi yang dapat dipergunakan untuk diri sendiri. Tidak ada perampok atau penyamun yang melakukan kejahatan untuk menguntungkan orang lain. Pertanyaannya sekarang, apa kerugian yang datang daripada Tuhan Yesus? Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama, rugi hartakah? Di dalam Matius 6, 19 sampai 21, demikian Tuhan Yesus mengatakan, banyak orang yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta di bumi. Dan Tuhan Yesus menekankan begini, kumpulkan harta di bumi, maka ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat mengambilnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, kumpulkanlah harta di sorga. Ada keluarga yang hancur karena harta, pembagian harta yang tidak merata. Bagian kedua, apakah rugi karena keberhasilan? Petrus sangat mengenal Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya dari seorang yang tidak mengakui Tuhan Yesus dalam penyangkalannya di hadapan orang lain menjadi seorang yang berusaha dalam hidupnya untuk memberitahukan Tuhan Yesus kepada orang lain. Bersyukurlah karena saat kita mengetahui bahwa keberhasilan kita yang terutama adalah dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan percaya sungguh-sungguh, serta melakukan kehendak Tuhan sampai batas akhir hidup kita di bumi. Dan ketahuilah bahwa kita dibuat berhasil dalam pengenalan kepada Kristus Tuhan kita. Apabila ada kesungguhan mengenal Tuhan Yesus di dalam setiap musim hidupmu, maka iman kita ditambahkan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai. Dari semuanya itu, kita dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang merupakan kebajikan dan menerima pengetahuan untuk menguasai diri dengan tekun sehingga kita menjadi bijaksana dan saleh. Dari situ muncullah kasih nyata seorang terhadap yang lain, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan pada bagian ketiga, apakah kita rugi karena bersuka cita? Di dalam Lukas 15 ayat 7, Tuhan Yesus tidak mengambil sukacita, malahan memberikan rasa sukacita itu kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, bahwa pengharapan kita adalah dalam Tuhan Yesus yang pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bersabarlah dalam kesesakan. Hidup dan tekanan hidup, kesusahan hidup, karena kita mendapatkan bagian yang kekal. Ini merupakan janji Tuhan Yesus. Dan bertekunlah dalam doa yang merupakan cara kita berkomunikasi agar kita dalam Tuhan Yesus bisa mendengar kita dari tempat yang tersembunyi setiap beban dari kehidupan kita dan akan dijawabnya seturut maksud dan rencana Tuhan Yesus. Ini bagian yang diberitahukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dan orang-orang di Roma.
Bukan kita saja yang bersuka cita, tapi sorga pun bersuka cita. Ingat Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 15 ayat 7, jika ada seorang bertobat, maka sorga akan bersuka cita. Lebih dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, masih ada kesempatan untuk kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan bagian keempat, apakah kita rugi karena diambil damai sejahtera? Damai sejahtera Tuhan Yesus ditinggalkan kepada orang yang percaya, dan damai sejahtera Tuhan Yesus diberikan kepada orang yang percaya. Dan damai sejahtera itu membuat kita tenang sehingga dapat dipimpin oleh Roh Kudus yang berfungsi sebagai penolong dalam setiap tekanan hidup kita. Yang membuat damai sejahtera kita hilang hanya itu berasal dari yang si jahat, yaitu iblis yang ingin membinasakan kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus tidak pernah merugikan manusia, tetapi manusia yang sering merasa kerugian atau membuat kerugian bagi dirinya sendiri karena hidupnya menurut hawa nafsu dunia. Tuhan Yesus tidak pernah mementingkan dirinya. Tuhan Yesus rela mati disalibkan bagi kepentingan manusia agar bisa diselamatkan dari dosa dan mendapat tempat kehidupan yang kekal. Tapi sering terjadi manusia lebih mementingkan dirinya untuk kepentingan hidup yang berfoya-foya, pesta pora, dan banyak hal yang merupakan kesenangan dunia. Tuhan Yesus tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Justru pengorbanannya di kayu salib menebus dosa manusia, dan pada bagian ini manusia yang diuntungkan. Tuhan Yesus memberi nyawanya ditukar dengan kejahatan kita untuk kita menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Walaupun kita sering mengambil keuntungan dari apa yang Tuhan berikan, tangan yang sempurna bisa dapat memukul istri. Kaki yang sempurna dapat berjalan ke tempat-tempat yang menawarkan hiruk pikuk dunia. Dan kadangkala kaki kita berjalan meninggalkan keluarga kita yang tinggal kesepian. Hati yang sebenarnya sempurna kita isi dengan sampah yang merupakan iri hati. Dan pikiran yang sempurna yang Tuhan Yesus berikan, tetapi kita dapat memikirkan keburukan-keburukan orang lain dibandingkan dengan satu perbuatan baik yang telah atau pernah diberikan kepada kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus tidak pernah berprasangka buruk kepada kita. Tuhan Yesus mau datang meninggalkan kemuliaannya dan menjadi hamba, bahkan lebih dari itu rela berkorban, mati bagi dosa kita. Bagaimana dengan kita yang selalu berprasangka buruk bagi sekitar kita, bagi suami atau istri atau anak kita, atau bagi orang tua kita, atau bagi lingkungan kita, atau rekan sekerja sepelayanan kita? Tuhan Yesus menawarkan bagian ini, bertobatlah. Karena pertobatan sangat penting bagi kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak berprasangka buruk bagi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Rekan saya, Ibu N, akan menolong kita untuk berdoa. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kami rindu untuk mendoakan pemirsa. Kami akan berdoa bagi pemirsa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bagi pemirsa yang sakit, yang memiliki pergumulan yang berat, supaya memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan kami akan berdoa bagi bangsa dan negara dalam pemilu. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada malam ini kami mengucap syukur dan banyak terima kasih karena penyertaan Tuhan yang sempurna sehingga kami boleh ada pada malam ini ya Tuhan. Kami rindu mendoakan pemirsa yang boleh
berada di YouTube maupun yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan, yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Roh Kudus jamah hati mereka, supaya mereka mengalami kasih Kristus yang besar itu di dalam kehidupan mereka. Dan berikan keteguhan hati dan keberanian untuk mengakui iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemirsa yang sakit saat ini, di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah yang sakit mungkin karena dosa. Tuhan jamah hati mereka supaya mereka terbuka dan mengakui semua dosa mereka. Sehingga oleh bilur darah Yesus, mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan dengan sempurna. Yang sakit karena di dalam kelemahan mereka Engkau mau menyatakan kuasa-Mu, maka jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Dan nyatakan itu bagi mereka sehingga mereka tahu bahwa mereka dipakai menjadi alat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan berguna bagi sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemirsa yang mengalami masalah yang berat saat ini. Tuhan jamah kehidupan mereka. Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan dan pengharapan. Kami percaya bahwa bersama-Mu Tuhan, mereka akan mengalami kemenangan dalam setiap proses pergumulan yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka juga akan mengalami sukacita damai sejahtera. Karena apapun yang terjadi, bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Di dalam Tuhan ada solusi dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom bagi bangsa kami tercurah dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan pimpinan Tuhan dalam pemilu yang saat ini sedang dilaksanakan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh jadi dalam kehendak-Mu. Biarlah ada kejujuran, keadilan, ada pertanggungjawaban di dalam pemilu ini ya Tuhan. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Pemimpin yang benar-benar jujur. Sehingga boleh Tuhan membawa masyarakat ini menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah naikkan setiap pokok doa kami. Kami tahu hanya Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Lalu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari komunitas Dunia Maya diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari rindu untuk didoakan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.